Ajari anakmu cinta kepada anak turun Nabi Muhammad. Jangan dibenci. Keluarganya Nabi Muhammad itu dibagi menjadi dua. Ada yang kita cintai dan kita ikuti. Yang kedua, habaib. Anak turunnya Nabi Muhammad, kita wajib cinta. Ada Habib mabuk, ojo dibenci, ojo dipeloi. Kalau misalkan Habibnya mabuk, minta uang buat minum khamar dikei duit, enggak, bukan. Ada Habib mabuk, ojo dikei duit. Kalau beras, takut uangnya dibagi kasih ono beras. Enak bener jadi Habib ya. Kayaknya tidak pernah boleh disalahin dan tidak pernah salah. Iya, dawilan dari Habib Abu Bakar bin Taufik Asgar terdengar nyaring dan membuat kita itu jadi goblok itu malah ya. Tidak lucu. Maksa banget sih ya, maksa banget ya. Maksa banget ya. Kalau kita itu harus selalu hormat, harus selalu sayang, harus mengikuti Habib. Bahkan kalau Habib yang mau mabok itu jangan dibenci, jangan dipleroi, dikasih beras gitu. Ya, coba ada Habib yang mabuk di depan saya, nggak saya kasih beras, nggak saya kasih uang, tapi kasih ini, saya bangsat itu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Enak banget kalau ngomong ya. Keturunan Rasulullah itu ada dua. Yang pertama adalah keturunan yang harus kita ikuti, kita hormati, itu wajib. Yang kedua adalah para habaib yang harus kita taati. Iya, tanpa diajari, kita sebagai muslim itu pasti akan menghormati anak keturunan Rasulullah. Iya, dari jalur Hasan wal Husain gitu. Tapi kalau harus mencintai Habib, itu kayaknya gimana gitu. Kalau dulu sih oke lah mencintai Habib gitu ya. Ya dengan takiyah mereka, itu seolah mereka itu adalah durah Rasul. Tetapi kan dulu, kalau sekarang sudah tidak. Sekarang nama Habib itu bukanlah durah Rasul, itu sudah dicoret gitu. Dan Habib itu sama dengan adalah imigran Yaman, keturunan Yahudi yang berhaplogrup G, yaitu dari Yahudi Askenazi dari suku Khazar gitu. Jadi buat apa sih harus kita hormati? Bahkan kalau para Habib ini ya, di dalam mendawinnya, berhalunya, seperti Habib Abu Bakar bin Taufik Asgar ini mengatakan bahwa para Habib kalau mabuk itu ya jangan dikasari, jangan dimusuhi, tetap harus dicintai. Jangan dikasih uang lah, nanti khawatirnya uang itu dipakai untuk beli minuman lagi. Lebih baik dikasih beras gitu. Enak bener ya. Lebih baik dikasih ini, dikasih bogem, dihajar gitu. Emang siapa? Fatimah saja ya, apabila mencuri itu akan dipotong tangannya oleh Kanjeng Rasul. Jadi tidak masyhur, padahal Fatimah itu adalah masuk kategori Ahlul Bait. Lah, kalau Habib siapa? Orang-orang Yahudi juga mengaku-ngakunya sebagai duri ya. Itu sudah pelanggaran berat. Mabok tidak usah dibenci, tidak usah diperoi, tidak usah dicaci. Harus tetap diikuti ya. Habib itu genetiknya istimewa. Di dalam darahnya itu adalah Rasulullah, maka harus diikuti. Berarti kalau Habib yang tukang mabok, saya harus mengikuti begitu. Kita muslim di Indonesia itu harus mengikuti. Ini yang para budak-budak ya mikir ya. Habib itu harus dihormati dan diikuti. Itu ada pengakuan kan? Berarti kalau Habib yang tukang mabok, itu harus dihormati dan diikuti. Ya. Kasih ini saja ya kalau ketemu yang tukang mabok gitu. Habib mabok kasih ini saja. Kurang ajar ya seperti itu. Doktrin baru semacam ini itu doktrin menyesatkan. Banyak sekali doktrin-doktrin yang lain yang selalu menganggap bahwa setiap kesalahan para Habib itu tidak bisa disalahkan. Iya, bahkan ketika para Habib ini melakukan sebuah kejahatan, itu doktrinnya ya, siapapun yang telah didolimi itu tidak boleh melaporkan ke polisi, tidak boleh. Karena
Ini akan menyakiti hati Rasulullah. Iya, doktrin seperti itu. Misalkan nih, ada Habib yang menyakiti keluarga kalian. Kalian itu tidak boleh untuk melaporkan ke pihak aparat. Damai, kalau perlu kita yang minta maaf. Itu doktrinnya. Memang ada hukum seperti itu. Ini para budak yang harus mikir ya, para muhibbin harus mikir. Para Habib ini selain cerita-cerita tentang halu, tentang khurafat dan sebagainya, tentang sesuatu yang tidak masuk akal. Ya kalau masuk akalnya itu masih berdasarkan ilmu, itu tidak masalah. Tapi ini berdasarkan halu, berdasarkan halunya hakiki. Yang selalu menjadi bahan jualan mereka ya seperti itu. Halu menggugurkan nasab mereka, menciptakan tokoh-tokoh fiktif. Bahkan pakai mukodam itu bisa mijrot selama 70 kali dalam satu hari. Nggak sempat ngopi, nggak sempat ngeroan, itu nggak sempat pakai mukodam. Siapa juga pakai mukodam. Kemudian orang-orang yang ditarim itu banyak sekali yang apabila selepas sholat itu selalu wiridan, baca yasin dan sebagainya. Dan orang-orang yang ditarim itu rata-rata makamnya itu makam mirip-mirip malaikat, bukan lagi makam manusia. Yang diceritakan oleh para habib seperti itu. Ini seolah-olah para habib itu adalah durah Rasul ataupun sekelompok orang yang tidak pernah salah, yang dipastikan akan masuk surga karena sudah dijaminkan oleh datuknya yaitu Rasulullah SAW. Seolah-olah begitu. Itu ada cerita bohong, cerita kehaluan mereka. Saya berharap orang-orang pribumi sadar dengan doktrin-doktrin menyesatkan mereka. Jadi pakai akal ya, pakai logika. Ketika doktrin mereka dirasa baik dan masuk akal, monggo diikuti. Selama itu adalah baik. Tapi apabila doktrin itu doktrin yang tidak masuk akal, kemudian doktrin itu lebih mengunggulkan mereka dan mengintimidasi kita, menyesatkan kita, mengkafirkan kita dan menganggap kita itu sebagai budak atau ras yang lebih hina dari mereka, dah tinggalkan ya, jangan diikuti mereka. Dan ini yang paling penting, ketika ada habib yang mabuk, yang minta uang, yang katanya itu harus tetap dicintai dan lebih baik dikasih beras, stop, nggak usah dikasih beras, nggak usah dikasih uang, kasih ini saja, hajar, laporkan ke polisi. Iya, harus begitu. Karena mereka, para habib imigran Yaman ini bukan siapa-siapa. Mereka hanya keturunan Yahudi yang terdampar di Nusantara. Iya, kalau tidak percaya, ajak mereka untuk tes DNA. Karena siapa yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.